Terima kasih buat kalian semua yang sudah sering membawa kamera di saku. Mimin sekarang memiliki ratusan jam rekaman dari hal-hal paling luar biasa yang dapat kalian lihat. Dan terkadang menyelaraskan untuk situasi yang paling luar biasa terjadi. Tetapi untungnya kami memiliki rekamannya sebagai bukti. Jika tidak, kalian tidak akan mempercayai hal ini. Dari ruang ganti, tim sepak bola hingga tangkapan bola paling mustahil sepanjang masa. Nah, sobat semua pasti sudah tak sabar kan seperti apa? Tapi seperti biasa guys, sebelum kita lanjutkan videonya, masuk intro dulu. Berikut ini 10 momen yang tidak akan kalian percaya jika tidak direkam. Ruang ganti. Di ranah lelucon ini, mungkin hanya sebatas kelucuan yang dirancang oleh Jono dan Bennett yang merupakan pembawa acara. Jono dan Bennett membawa sebuah acara hiburan dari Selandia Baru. Dalam lelucon ini, mereka pada dasarnya mengambil alih sebuah toko pakaian pria dan menunggu korbannya untuk membeli pakaian di toko. Ketika mereka memilih apapun yang ingin mereka coba di ruang ganti, seluruh tim muncul untuk merubah suasana menjadi ruang ganti wanita. Tepat di luar pintu ruang ganti tempat mereka berada, dan mereka menunggu reaksi pembeli yang sedang mencoba pakaian yang ingin dibelinya. Bayangkan jika kalian mencoba mengganti pakaian di ruang ganti, dan akhirnya keluar, kemudian melihat wanita sedang ganti pakaian. Apa yang akan terjadi? Wanita-wanita ini kemudian berteriak dan mengatakan kalian itu mesum. Ini memang lelucon yang sangat tidak mengenakan. Bocah dilempar ke udara oleh Dust Devil. 22 April 2016, peristiwa mengerikan terjadi di Cina. Angin puyuh setan terbentuk tepat di tengah acara sekolah. Anak-anak ketakutan saat mereka sedang mencari bantuan di tengah-tengah teror. Angin puyuh merobek seluruh tempat dan melemparkan benda-benda ke udara dengan kekuatan yang cukup besar. Beberapa guru cepat berdiri dan mereka berhasil mengumpulkan anak-anak bersama dan memberitahu mereka untuk berbaring rata di tanah, sehingga angin puyuh akan memiliki sedikit kesempatan untuk mengambil mereka. Tapi untuk satu anak kecil ini tidak beruntung. Angin puyuh agresif menyapu dia dari kakinya dan mendorongnya hingga 15-20 kaki di udara. Menurut Tong, seorang polisi di Biro Keamanan Publik Gwaju, dia bergegas ke tempat kejadian untuk mencoba menangkap bocah itu. Tetapi hanya dalam 2 atau 3 detik, siswa muda itu jatuh ke tanah lagi. Dia dibawa ke rumah sakit dan untungnya dia hanya menderita beberapa ringan cedera kepala. Iblis debu diperkirakan tingginya lebih dari 130 kaki setelah yang pertama menyerang. Evakuasi siswa dimulai secara instan, tetapi tak lama setelah iblis kedua membentuk. Tembakan trik jadul. Menurut kalian, apakah orang yang benar-benar tua bisa menjadi luar biasa di bola basket? Bagaimana dengan sekelompok anak muda yang menyamar sebagai orang yang sangat tua ini? Itulah yang dilakukan pria muda ini. Dalam video yang sudah lama sekali, apakah orang-orang bertanya-tanya, YouTuber sangat populer masih akan membuat video jepretan tipuan begitu mereka menjadi parubaya? Sehingga sebagai tanggapan mereka memutuskan untuk membawa sekelompok penata rias yang sangat terlatih untuk membuat mereka terlihat seperti kakek dan itu sangat luar biasa. Mereka semua terlihat setidaknya berusia 80 tahun. Video itu disponsori oleh Kiri dan ini cukup menarik bahkan lucu untuk dilihat. Melakukan sebuah trik bola basket di sekolah tua yang luar biasa. Sebagai hasilnya, mereka merubah semua penampilan hingga memasang janggut abu-abu dan sangat keriput, yang sebenarnya terlihat seperti Tom Cruise yang sangat tua. Benar-benar pria yang paling menarik di dunia, kemudian ia melakukan aksi-aksinya yang sangat menakjubkan, sehingga membuat para pemain lain terkagum-kagum melihatnya. Jadi bagaimana? Menurut kalian apakah sobat akan menonton saluran YouTube yang menampilkan orang tua melakukan trik basket? Nenek super sang penyelamat. Nenek tua berumur 75 tahun ini, dia dijuluki nenek super, dan dia pantas mendapatkan semua perhatian yang dia dapatkan. Pada 7 Februari 2011 di Northampton, di Inggris, 6 perampok mencoba melakukan pencurian di toko perhiasan. Mereka menutupi wajah mereka dengan menggunakan skuter. Tetapi ketika mereka mencoba untuk memecahkan kaca untuk sampai ke barang, kalian dapat melihat seorang wanita tua bergegas ke tempat kejadian, hanya berbekal tas hitamnya. Dia mengenakan mantel merah, hampir seperti jubah Superman, dan dia tidak ragu sejenak ketika manajer toko mencoba untuk menutup gerbang. Nenek super mengejar para perampok dan mulai memberi mereka pukulan yang luar biasa.
Saat itulah para berandalan mulai ketakutan dan kebanyakan dari mereka laki-laki. Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, pencuri itu melompat ke skuter dan melarikan diri dari tempat kejadian. Tetapi pada titik ini orang-orang yang berada di jalan menyadari situasi ini dan semua orang mengejar mereka dan menjatuhkan mereka dari skuter dan hanya menahan mereka sampai polisi bisa sampai di sana. Kalian wajib memberikan tepuk tangan untuk nenek super ini. Komentar bisbol. Membuat tangkapan spektakuler, Jeff Hickstone terkenal selama 15 menit setelah dia berhasil melakukan tangkapan spektakuler selama pertandingan Texas Tech melawan Virginia Barat. Salah satu pemain memukul bola dengan sangat keras dan itu akan langsung ke stand komentator tanpa berkeringat atau bahkan menghentikan alirannya. Hickstone hanya berkata dan itu datang kembali pada kami dengan cara yang sangat santai sebelum dia mengulurkan tangannya dan menangkap bola bisbol untuk melakukan satu tangkapan tangan. Seperti yang dilakukannya itu cukup sulit, tetapi tanpa persiapan dan dengan cara yang sangat santai menangkapnya. Bagian yang paling mengesankan adalah bahwa dia melakukan dengan tangan kosong yang pasti sangat menyakitkan. Dia bahkan mengatakannya sendiri, dia dengan bangga menunjukkan bola ke stadion, sementara semua orang bersorak untuknya. Penyiar mengatakan play by play dengan senyuman di wajahnya, bahwa tangannya sakit. Aksi sepeda motor jalan raya. Jika kalian seorang rider jalanan, pasti akan kagum dengan apa yang kalian lihat sekarang ini. Wanita muda ini melakukan hal yang tak biasa dengan motornya. Mungkin hanya dia saja salah satu pengendara sepeda motor akrobat terbaik di luar sana. Dia melakukan trik yang sangat mempesona, ia dapat mengontrol motor dengan sangat sempurna. Dia dengan santai dan acuh tak acuh melompat ke bagian belakang mesinnya, dan membuatnya melaju di jalan raya dengan roda belakangnya. Tak cukup di situ, ia benar-benar menari di atasnya. Dia bahkan berhasil menyeret bagian belakang sepedanya ke tanah membuat bunga api berterbangan di mana-mana. Saat itulah kalian berpikir dia akan jatuh dan dia tidak mengenakan perlindungan apapun. Namun itu tidak. Dia hanya terus bermanuver dan melakukan hal yang sama beberapa kali. Di dunia olahraga motor, jelas bahwa mayoritas orang adalah laki-laki, tetapi gadis ini benar-benar menunjukkan kepada semua anak laki-laki bagaimana hal itu dilakukan dengan dua roda. Wanita tua memukul mobil dengan tasnya. Bertemu nenek super, dalam video ini kalian dapat melihat bagaimana seorang wanita tua berdiri tegak di hadapan orang kaya. Video dimulai dengan beberapa remaja laki-laki yang bersenang-senang. Sementara mereka memfilmkan diri mereka sendiri melakukan trik skateboard. Mereka mencoba stand di tempat yang tampak seperti jalan setapak di taman umum. Tapi tiba-tiba perhatian mereka bergeser. Dan bahkan anak laki-laki yang memegang kamera mengarahkannya ke zebra cross di sana. Kalian dapat melihat sebuah mobil sport yang sangat mahal bergegas untuk pergi. Namun ada seorang wanita tua yang sedang menyeberang jalan. Pengemudi membunyikan klakson dengan penuh semangat. Dia jelas ingin mengejutkan wanita tua itu, tanpa penyesalan apapun terhadapnya. Tahu Mimin, seharusnya kita perlu menghormati orang tua kita dan tidak menakut-nakuti mereka dengan mobil mahal kita yang mengkilap. Tetapi sedikit yang dia tahu bahwa wanita tua di depannya lebih gangster daripada dia. Bahkan tanpa melihatnya, dia memukul mobil dengan tasnya begitu keras hingga airbag mengembang. Kalian bisa melihat ekspresi malu dan frustasi di wajah pria kaya itu saat dia membuka pintu mobil. Beruang yang tak ternilai duduk di sebelah pria. Apakah kalian takut beruang? Jika tidak, kalian mungkin harus memilikinya. Tentu saja, ia sangat imut, tetapi mereka juga sangat besar, kuat, dan cepat. Cakar mereka bisa dikatakan mimpi buruk, tetapi ternyata ada orang di luar sana tidak menganggap beruang menakutkan. Mereka benar-benar pergi keluar dari jalan mereka untuk menemukan beruang di alam liar, seperti orang ini misalnya. Dia pergi ke acara tahunan beruang coklat, itu terjadi di suaka permainan negara bagian sungai McNeil, Alaska. Penting untuk dicatat bahwa pertemuan ini adalah yang terbesar di seluruh planet juga. Dia siapkan di sana peralatan dan kursi berkemahnya. Dia ingin mengambil beberapa gambar makhluk selama pertemuan. Ini akses ke taman terbatas karena alasan yang jelas dia adalah salah satu yang beruntung yang diizinkan masuk. Dan saat dia duduk di sana menikmati pemandangan, ada beruang coklat besar yang mendekatinya dan duduk tepat di sebelahnya. Itu hampir terlihat seperti sesuatu yang keluar dari kartun. Beruang bahkan tanpa melihat, dia hanya duduk di sebelahnya dan melihat beruang lainnya. Johnny Brownlee dan saudaranya Alistair.
Jika kalian sedang mencari definisi sportivitas yang elegan tidak terlihat lebih jauh, Alistair Brownlee telah menggambarkan dirinya dengan sempurna. Peristiwa yang terjadi di pertandingan lari di Meksiko pada tahun 2016. Johnny memimpin balapan di depan saudaranya, tetapi ketika dia hanya 1 kilometer jauh dari garis finish, semuanya tampak sangat salah. Dia tampaknya menderita efek parah dari kelelahan panas. Dia mulai kehilangan kendali atas kakinya dan dia kehilangan semua rasa. Bahkan dia berhenti sama sekali tidak mampu untuk terus berlari. Tetapi kemudian saudaranya Alistair menangkap dia, dan apa yang dia lakukan selanjutnya akan membuat kalian berpikir. Dia benar-benar meraih lengan saudaranya dan meletakkannya di pundaknya sendiri. Dia benar-benar membawa saudaranya ke garis finish. Itulah cinta persaudaraan di sana. Ini adalah contoh cemerlang dari sportivitas dan persaudaraan sebelumnya. Pada tahun yang sama, mereka berdua melewati garis bersama-sama dalam kemenangan di kompetisi triathlon di Olimpiade Rio de Janeiro. Jadi kali ini Alistair menolak untuk melewati garis itu tanpa saudaranya. NYC Merpati. Jadi kita semua tahu bahwa orang bisa melakukan pembunuhan. Tetapi apakah kalian pernah mendengar jika seekor burung melakukan pembunuhan? Rupanya di New York City ada burung yang melakukan itu. Dan jika kalian tidak percaya, lihat video ini. Diambil di stasiun kereta bawah tanah. Dalam rekaman ini, kalian dapat dengan jelas melihat sepasang merpati tanpa ampun melemparkan burung ketiga, tepat ke jalur kereta yang bergerak. Merpati ini melakukan kejahatan gaya mafia Italia. TKP adalah platform di jalan keempat dan stasiun jalan di Brooklyn, dan semuanya dimulai sekitar 5 kaki dari rel. Dua merpati kriminal terlihat mengelilingi rekan mereka yang tak berdaya, mengarahkan makhluk malang itu ke trek. Mereka terlihat sangat profesional dan bertekad seperti dua pembunuh mafia. Mereka berhasil mendekatkan korban mereka, dan semakin dekat ketika mereka memasuki stasiun. Kedua burung malang itu jatuh tanpa ampun ke rel dan kereta tiba. Dua pengganggu melarikan diri dari tempat kejadian dengan terburu-buru. Ini menunjukkan bahwa bahkan merpati pun tidak aman dari kereta bawah tanah. Saya bertanya-tanya mengapa dia mendapatkan perlakuan kejam seperti itu. Apa mungkin dia terlambat membayar setoran ke bos besar? Jadi dia mengirim premannya untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah itu dia guys, kejadian-kejadian yang mengejutkan yang telah tertangkap kamera. Jika kalian terhibur dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kalian tak ketinggalan video terbaru dan menarik pastinya. See you!